Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita mengenai wilayah dan tata ruang akan kita mulai dari memahami konsep wilayah, memahami konsep pewilayahan dan tata ruang. Jadi pernah mendengar istilah wilayah, daerah, kawasan, ruang. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan wilayah, daerah, kawasan, atau ruang tadi? Sama nggak sih sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya wilayah, daerah, kawasan, ataupun ruang itu sesuatu yang sama. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah perspektif atau sudut pandang kita dalam melihat wilayah. Nah, jadi disebut sebagai wilayah itu biasanya ada tujuan tertentu atau ada tujuan dari klasifikasinya. Misalnya ya klasifikasi atau pengelompokan itu anggaplah pengelompokan secara fisik. Contoh wilayah iklim. Wilayah iklim kita kenal ada wilayah tropis, subtropis, sedang ataupun dingin. Dasarnya apa sih? Dasarnya letak lintang, curah hujan, dan seterusnya. Kemudian bisa juga wilayah vegetasi. Wilayah vegetasi misalnya hutan hujan tropis, hutan musim tropis, sabana. Dasar pembagiannya apa wilayah vegetasi? Jenis vegetasi yang muncul tentu saja yang dominan di wilayah tersebut apa? Nah, selain faktor fisik yang digunakan untuk tujuan klasifikasi, bisa juga berupa faktor sosial atau budaya. Misalnya kita mengelompokkan desa, perdesaan atau perkotaan atau wilayah perindustrian. Nah, itu kan ada klasifikasinya itu berdasarkan indikator tertentu. Suatu wilayah dikatakan desa kalau cirinya sudah demikian, dikatakan kota kalau ciri-cirinya seperti apa. Nah, artinya apa? Perspektif kita dalam mengklasifikasikan suatu wilayah itu merupakan dasar dalam pembagian wilayah. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya adalah kalau kita agar mudah memahami wilayah itu apa, wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi dengan karakteristik tertentu. Jadi kata kuncinya adalah pada karakteristik apa yang mau ditonjolkan dari wilayah tersebut. Nah, kemudian wilayah bisa diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu wilayah formal atau uniform region dan wilayah fungsional atau nodal region. Apa bedanya? Bedanya gini, wilayah formal itu dia menunjukkan adanya keseragaman atau homogenitas. Jadi kan uniform itu kan seragam. Jadi yang ditonjolkan dari wilayah ini adalah adanya keseragaman atau homogen. Ya, yang sama apa? Yang sama itu bisa dilihat dari kriteria fisik, bisa juga kriteria ekonomi atau kriteria sosial budaya. Kriteria fisik contohnya ya unsur tanah, unsur cuaca iklim. Kriteria ekonomi contohnya pendapatan per kapita, angkatan kerja. Kriteria sosial bisa kaitannya dengan bahasa, etnis, atau identitas politik. Misalnya, kalau kita perhatikan gambar ini, kita masukkan pada wilayah pegunungan. Kriterianya apa? Nah, berarti kriterianya dari ketinggian di atas permukaan air laut. Ya, atau misalnya dari tabel ini kita bisa mengklasifikasikan wilayah yang tinggi angkatan kerjanya tinggi atau angka penganggurannya tinggi bisa kita klasifikasikan. Dasar pembagiannya apa? Ya, penduduk yang angkatan kerja itu 15 tahun ke atas ya. Kemudian penduduk yang menganggur, yang sudah usia kerja tapi dia belum mendapatkan pekerjaan. Nah, selanjutnya perhatikan peta Indonesia berikut. Ini adalah pembagian wilayah Indonesia per provinsi ya. Ada berapa provinsi? 33 provinsi, betul. Nah, dari ke-33 provinsi ini apa sih dasar pembagiannya? Kalau kamu perhatikan ada provinsi yang wilayahnya luas, ada provinsi yang wilayahnya sempit atau kecil ya. Dasar pembagiannya kan bukan kesamarataan luas wilayah, tapi dasar pembagiannya apa? Nah, kita lihat homogenitas. Homogenitas dalam apa? Nah, mungkin dalam hal etnis. Karena kalau kamu perhatikan, di setiap provinsi di Indonesia itu biasanya dia memiliki baju adat tersendiri, rumah adat, lagu tradisional, ya sampai misalnya
upacara-upacara adat yang itu membedakan antara satu provinsi dengan provinsi yang lainnya. Nah, jadi homogenitas etnis ini menjadi salah satu dasar pembagian provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Paham ya? Yang kedua kita masuk pada wilayah fungsional atau nodal region. Sederhananya gini, wilayah fungsional itu dicirikan adanya aliran. Aliran apa? Bisa aliran barang, bisa aliran manusia. Nah, aliran ini sifatnya memusat ke satu titik. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap wilayah fungsional. Yang pertama adanya di sini ada perpindahan atau movement. Siapa yang pindah? Tadi bisa orang, bisa juga barang. Yang kedua adalah jaringan atau network. Network ini bisa berupa apa? Jaringan jalan, alat transportasi, jalan arteri, dan seterusnya. Yang ketiga, adanya titik pusat atau nodal. Tadi dikatakan di awal bahwa aliran orang dengan aliran barang tadi memusat ke satu titik atau memusat ke dalam suatu nodal. Nah, kita perhatikan peta Jabodetabek berikut. Di sini Jakarta. Nah, di sini dikelilingi oleh kota-kota yang berada di sekitarnya, Tangerang, Depok, Bogor, sampai Bekasi. Bagaimana hubungan antara Jakarta dengan kota sekitarnya? Ini bisa dikatakan sebagai hubungan fungsional. Jadi kalau kita lihat secara fisik, Jakarta itu berbeda dengan kota-kota di sekitarnya, tetapi mereka memiliki hubungan yang saling mempengaruhi atau dikatakan memiliki hubungan fungsional. Hubungannya apa? Hubungan dalam bidang ekonomi, terutama katanya dengan tenaga kerja atau bahan baku. Jadi ada aliran tenaga kerja setiap hari dari kota-kota sekitar Jakarta ini menuju ke Jakarta. Artinya apa? Banyak tenaga kerja Jakarta ini yang mereka bertempat tinggal di kota-kota sekitarnya. Jadi ada aliran orang. Aliran orang tadi kan merupakan salah satu ciri dari wilayah fungsional, ya kan? Ada aliran orang ke Jakarta, ada aliran barang ke Jakarta. Nah, di sini Jakarta sebagai titik nodal atau titik pusat yang tentu didorong oleh keberadaan jaringan jalan yang menghubungkan antara Jakarta dengan kota-kota yang sekitarnya. Karena kalau nggak ada jaringan jalan, hubungan fungsional ini mustahil bisa dilakukan. Kalau kita perhatikan gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari jaringan hubungan fungsional. Jadi kita bisa mengatakan D sebagai titik nodal atau titik pusat, titik primer dari mana? Dari banyaknya jaringan jalan yang menuju ke kota D. Jadi kalau kamu perhatikan dari semua kota, D ini paling banyak memiliki jaringan jalan dan hampir semua kota di sekitarnya itu memiliki hubungan atau memiliki jaringan jalan dengan kota D. Jadi D sebagai wilayah nodal atau wilayah pusat pertumbuhan. Oke, paham ya apa itu wilayah fungsional? Nah, ini kesimpulannya. Jadi atau ringkasannya ya. Jadi pembagian wilayah ada wilayah formal, wilayah yang homogen, wilayah yang memiliki ciri dan sifat yang sama dalam aspek tertentu. Misalnya daerah pertanian, daerah industri. Nah, kalau wilayah fungsional atau nodal itu wilayah yang memiliki ketergantungan antara pusat dengan daerah di belakangnya. Contohnya kota dengan desa. Hubungannya apa? Kota penghasil bahan industri, desa penghasil bahan makanan atau bahan baku industri. Paham kan? Kita masuk pada bahasan yang selanjutnya yaitu pewilayahan. Pewilayahan atau regionalisasi. Apa itu? Proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu dan tujuan tertentu. Nah, jadi penggolongan wilayah ini bisa dilakukan secara formal ataupun secara fungsional, tergantung pada kebutuhan dan keperluan dalam pewilayahan tersebut. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu perlu sekali karena apa? Karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Nah, dengan kondisi yang berbeda berarti perencanaan di satu wilayah tidak harus atau tidak tentu sesuai jika diterapkan di wilayah yang lainnya yang secara fisik, sosial, budaya dia memiliki ciri yang berbeda. Nah, itu tujuan dari pewilayahan. Nah, dasar pewilayahan yang pertama bisa pewilayahan secara natural region atau wilayah alamiah atau fisik, berarti menggunakan kenampakan alami. Misalnya wilayah pertanian, wilayah kehutanan. Kalau single feature itu kenampakan tunggal yang digunakan satu indikator saja, indikator iklim, indikator hewan, dan indikator etnis misalnya. Kalau generik itu berdasarkan tema atau jenis tertentu yang ditonjolkan. Misalnya hutan hujan tropis itu kan floranya banyak, tapi ciri khas utama apa sih yang di hujan-hujan tropis? Nah, misalnya keberadaan anggrek atau keberadaan tanaman yang menjalar, rotan. Nah, itu generic region. Kemudian ada specific region, khusus. Nah, ini kaitannya dengan
gabungan ya, dia ada kaitan antara kondisi geografis dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Misalnya kalau kita ngomongin lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu kan Eropa, gabungan antara Eropa dengan Asia. Nah, meskipun kita satu lempeng, ternyata secara geografis ataupun secara etnis, sosial budaya antara Eropa dengan Asia Tenggara itu atau Asia secara umum itu memiliki perbedaan yang sangat besar ya. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor analisis wilayah. Jadi ini lebih kompleks lagi karena tujuannya adalah untuk kegiatan produktif. Misalnya penentuan wilayah tanaman jagung. Indikator daerah yang cocok untuk wilayah tanaman jagung itu kan kompleks banget. Dia dilihat dari kondisi iklim, curah hujan, jenis tanahnya, ketinggian tempat dan seterusnya. Jadi ini menggunakan beberapa analisis dari faktor wilayah yang kemudian digabungkan. Nah, jadi misalnya kita perhatikan di sini ada dua peta saya tampilkan, ada peta persebaran fauna dan ada peta pembagian wilayah benua di dunia. Kamu tentu ingat materi kelas 11 kemarin, Afrika. Ini Afrika, benua Afrika. Kalau dalam pembagian wilayah benua, Afrika merupakan satu benua besar. Tapi kalau kita ikuti pewilayahan berdasarkan region fauna, Afrika ini kamu perhatikan, nah, kita kenal dengan Ethiopia atau Afrotropikal di sini disebutkan. Jadi kalau kamu perhatikan, ternyata Afrika nggak dalam satu region fauna ya. Afrika sebelah selatan ini masuk pada Afrotropikal atau Ethiopia, sementara Afrika sebelah utara ini masuk pada region Palearktik. Nah, jadi di sini kelihatan sekali ya. Jadi pewilayahan itu klasifikasinya berdasarkan kriteria tertentu, nggak bisa disamaratakan. Paham ya? Nah, pertanyaan pertama silahkan diamati, dicari jawabannya, tulis di buku. Kedua, kita masuk pada tata ruang. Apa itu tata ruang? Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya adalah memanfaatkan ruang dengan baik. Kenapa harus dimanfaatkan dengan baik? Karena ruang itu kan sifatnya terbatas. Ya, ruang sifatnya terbatas, sementara keperluan manusia terhadap ruang itu terus-menerus bertambah. Nah, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, takutnya nanti ruang mengalami kerusakan, jadi malfungsi, tidak bisa berfungsi dengan baik. Kementerian Agraria dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemanfaatan Pengendalian Ruang dan Penguasaan Tanah itu mereka memiliki tugas utama yaitu untuk melakukan penataan ruang agar sesuai fungsinya. Nah, tugas ini dilindungi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, jadi tujuannya apa sih penataan ruang tadi? Tujuannya ya agar lingkungan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Ya, untuk mengurangi resiko tumbang tindih pemanfaatan ruang. Dalam pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tadi ada zonasi. Zonasi itu merupakan pembagian ruang secara detail. Untuk apa saja? Bisa untuk kegiatan pertanian, industri, untuk lahan konservasi, perumahan dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus dizonasikan? Ini agar pemanfaatan ruang itu sesuai dengan fungsi dan sifat ruang tadi sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Bisa kamu bayangkan gak sih misalnya industri itu dekat dengan perumahan atau lahan hijau tiba-tiba digunakan sebagai lahan industri atau lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman. Nah, ini kan kalau dibiarkan terus-menerus itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Nah, dalam pasal 35 ini banyak memiliki atau dia memiliki regulasi perizinan. Perizinan dalam hal apa? Perizinan dalam zonasi atau dalam pemanfaatan ruang tadi. Nah, bagi pihak-pihak yang sesuai dengan memanfaatkan ruang sesuai dengan zonasinya itu tadi, mereka akan diberikan reward atau penghargaan. Sementara bagi pihak-pihak yang melanggar, misalnya udah tahu ini lahan hijau digunakan sebagai daerah industri, nah pihak yang melanggar tersebut dia akan mendapatkan sanksi. Oke, ini undang-undang tentang penataan ruang di Indonesia.